Halo Sobat Literasi, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang mendengarkan. Kenalin, gua Hilman, dan ini adalah podcast Hilman, tempat dimana gua ngobrolin buku-buku seru. Dan di kali ini gua mau ngobrolin tentang salah satu buku legendaris, buku yang nggak nggak awam di telinga kalian, buku yang pasti dikenal lah oleh para penggemar buku, yaitu buku Harry Potter. Untuk episode kali ini, gua mau ngebahas Harry Potter eh, yang seri kedua, yaitu yang Kamar Rahasia, Chamber of Secrets. Buku Harry Potter ini ditulis oleh J.K. Rowling. Buat ya kamu yang sudah nonton filmnya, eh, tenang aja karena di sini bakal bahas lebih dalam versi bukunya, karena yang ada di film itu ada beberapa hal yang tidak dimasukkan dari novelnya. Karena versi yang di novel itu lebih detail dan ada banyak hal yang tidak banyak orang sadari, padahal itu menarik. Oke, sebelum kita nyemplung ke ceritanya, aku mau ajak kalian kenalin dikit sama penulisnya ya, si J.K. Rowling. J.K. Rowling tuh awalnya itu bukan siapa-siapa ya. Dia itu nulis Harry Potter pas lagi di kafe ngasuh anaknya. Dan waktu itu hidupnya lagi berat banget, tapi siapa sangka tulisan itu malah mengubah hidupnya dan juga hidup jutaan orang di seluruh dunia. Nah, eh, Chamber of Secret ini, Kamar Rahasia ini ya, seri kedua ini rilis tahun 1998. Setelah Batu Bertuah sukses besar, yaitu seri yang pertama ya. Tapi di buku kedua ini Rowling mulai naik level. Naik level ini ceritanya nggak cuma soal anak sekolah sihir doang, tapi mulai ada misterinya, ada bahaya yang lebih gelap, dan tema-temanya yang dalam banget. Jadi ceritanya itu dimulai pas liburan musim panas di rumah keluarga di si Dursley. Dan sama aja kayak yang di seri pertama, Harry itu masih disiksa aja sama keluarganya, masih dianggap aneh, dan hidupnya itu kayak benar-benar bukan dari keluarganya, keluarga Dursley gitu loh. Tiba itu ada muncul makhluk kecil bernama Dobby malam-malam gitu ya. Si Dobby ini kelihatan kayak apa ya? Kayak rakyat jelata, nggak makan seumur hidupnya gitu, nggak pernah makan seumur hidupnya. Jadi itu kurus kering kecil, dan apa ya? Bajunya itu udah kayak sobek-sobek gitu. Dobby itu seorang peri rumah ya. Dan Dobby itu tiba-tiba datang cuma buat bilang ke Harry Potter, kamu jangan balik ke Hogwarts. Katanya ada bahaya besar di sana. Tapi ya namanya juga Harry ya. Makin dilarang makin penasaran ya kan. Akhirnya dia tetap balik ke Hogwarts. Tapi sejak awal semester mulai muncul hal-hal aneh. Kayak misteri tentang kamar rahasia, legenda ruangan rahasia, sama kayak ada suara bisikan yang cuma Harry bisa dengar, dan ada murid-murid yang berubah menjadi batu. Nah, di bagian ini tuh eh, ini bagian yang bikin bukunya jadi seru ya. Rowling itu ngemas ceritanya kayak kayak apa tuh? Kayak misteri detektifan tapi versi sihir. Jadi kita itu diajak mikir, siapa sih pewaris Slytherin itu, dan kenapa cuma Harry yang bisa mendengarkan suara itu, dan apa apa sih itu yang ada di dalam kamar rahasia itu. Jadi buku ini penuh petunjuk kecil yang disebar di sepanjang cerita. Bahkan detail-detail kecil yang kayak kayak gak terlalu penting itu ternyata nyambung banget di akhir ceritanya. Makanya pas dibaca ulang baru sadar, oh alah ternyata cuma dikasihin dari awal ya. Dikasih petunjuk dari awal. Nah, di sini jadi karakter-karakter utama mulai kelihatan banget perkembangan karakternya, perkembangan pribadinya. Dari Harry itu mulai dewasa, dia nggak cuma jadi anak yang kagum sama dunia sihir, tapi mulai sadar kalau
hidupnya itu nggak semuanya indah ya. Ada batu di jalan yang ia lewati, ada ketakutan, ada tekanan, bahkan diskriminasi. Untuk si Hermione itu cewek cewek temannya Harry ya. Cewek ini itu seorang apa ya, karakter yang pintar, berani, dan rasional itu, logis. Bahkan waktu dia jadi korban gitu ya, dia itu di ceritanya pernah membantu. Dia itu tetap bisa bantuin Hogwarts lewat petunjuk yang ia temuin sebelumnya. Dan karakter yang lain itu kayak si Ron. Ron itu juga teman dekatnya Harry itu. Ron itu setia banget sama Harry meskipun meskipun dia nggak terlalu pintar, dia kadang juga kocak, tapi hatinya itu selalu di tempat yang benar. Terus ada guru baru ya, namanya itu Gilderoy. Kalau nggak salah Gilderoy Lockhart, guru baru yang apa ya, yang kayak narsis gitu. Jadi itu dia itu lebih sibuk nandatanganin buku daripada ngajar. Dia itu kayak seleb gitu ya. Jadi jadi kocaknya ini jadi kayak sindiran gitu buat orang yang lebih peduli sama apa itu citranya, image-nya daripada kemampuannya. Dan juga karakter baru kayak Dobby itu, meskipun awalnya itu kayak nyebelin gitu ya, tapi makin lama kita sadar kalau dia itu cuma pengen melindungi Harry. Dan nanti itu di seri-seri selanjutnya itu Dobby ini justru yang paling membantu. Dan spoiler ya, eh, nanti ada di satu seri di mana Dobby eh, menjadi the main image of the series. Sacrifice yang dilakukan Dobby demi menyelamatkan teman-temannya sungguh luar biasa. Dobby itu kayak representasi eh, apa ya, kebebasan karena dia itu diperbudak selama hidupnya, dan juga perjuangannya itu buat keluar dari penindasan. Nah, terus hmm, apa ya, untuk tema dan makna yang gua temuin di cerita ini itu ada banyak, selain selain tentang apa itu, tentang penindasan, tentang apa itu, perlakuan perlakuan keluarga Malfoy kepada Dobby, yaitu yang apa ya, 11-12 dengan slavery, yaitu perbudakan. Itu ada eh, satu sindiran sosial yang ngena banget di di seri satu ini, yaitu eh, istilah Daramagel, yaitu orang-orang yang lahir dari keluarga non penyihir yang dianggap lebih rendah daripada darah murni. Darah murni yaitu orang-orang yang lahir dari keluarga murni penyihir semua. Jadi ini mirip banget sama masalah rasisme dan diskriminasi dunia nyata. Rowling dengan apa itu, dengan halus banget mengajarkan kita buat nggak menilai orang dari asalnya. Dan terus ada apa ya, oh, tentang identitas dan pilihan jalur hidup. Ya, Harry itu di cerita novel ini sempat galau karena punya sifat-sifat yang mirip Slytherin, kayak mendengarkan bahasa ular, hmm, mendengarkan bisikan di dinding. Tapi Profesor Dumbledore, yaitu kepala sekolahnya Hogwarts ini ya, itu bilang yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya adalah pilihan kita, bukan kemampuan kita. Jadi kalimat ini dalam banget ya. Artinya masa lalu atau asal usul nggak menentukan kamu, tapi keputusan dan tindakan kamu yang menentukan arah hidupmu.
Terus persahabatan dan keberanian di buku ini nunjukin gimana pentingnya kamu punya teman yang selalu ada, walau satu sekolah bahkan dunia melawanmu. Yaitu si Ron dan Hermione ya. Mereka itu memang teman yang tidak bisa dipisahkan. Rowling Rowling itu punya gaya nulis yang unik, nggak rumit ya, tapi magis banget, magical. Deskripsinya itu kayak pas gitu, nggak berlebihan, nggak kekurangan, tapi bisa bikin kita ngerasain atmosfer Hogwarts gitu. Kayak bayangin lorong-lorongnya yang gelap gitu, ngerasain deg-degan pas hari denger bisikan di dinding dan eh, lucunya meski buku ini punya tema kelam, Rowling itu masih nyelipin humor. Entah dari komentar Ron, tingkah Lockhart, atau kayak kelakuannya Dobby yang nyetrum diri sendiri demi melarang Harry. Itu bisa bikin dunia sihir kerasa hidup, bukan cuma gelap dan bahaya, tapi juga eh, hangat dan penuh penuh eh, penuh karakter. Oke, jadi itu eh, cuman itu aja sih makna yang gua temuin di sepanjang cerita. Oke, terus terus gua nemuin beberapa fakta ya, eh, fakta yang seru. Yang pertama itu tentang nama Tom Marvolo Riddle. Kalau yang diajak hurufnya jadi I am Lord Voldemort. Yang di versi terjemahan Indonesianya namanya berubah jadi Tom Servolo Riddle. Biar hurufnya tetap bisa disusun ulang. Itu pertama ya. Yang kedua itu Basilis. Monster yang di kamar rahasia itu terinspirasi dari mitologi Eropa, makhluk ular raksasa yang bisa bunuh orang cuma dengan tatapan. Yang ketiga itu mobil terbang yang dipakai Ron sama Harry itu Ford Anglia. Dan itu beneran mobil kesayangan teman J.K. Rowling waktu kuliah. Terus film adaptasi rilis itu tahun 2002. Waktu itu efek CGI-nya itu dianggap keren banget buat ukuran zaman itu. Dan ya, Dobby dibuat di film itu full CGI dan sempat jadi karakter favorit seluruh penggemar setelah film kedua itu keluar. itu itu fakta dan trivia seru yang gua temuin di Google ya. Kemudian pesan moral yang gua temuin di seri Harry Potter kedua ini, kalau aku pribadi bagian yang paling ngena itu di buku ini itu bagaimana si J.K. Rowling nunjukin bahwa kebaikan dan kejahatan itu bukan hitam dan putih ya, tapi orang baik itu bisa bikin kesalahan dan orang yang kita anggap jahat juga punya alasan kenapa mereka begitu. Dumbledore pernah bilang Hogwarts akan selalu ada untuk menyambutmu pulang. Dan menurutku itu bukan cuma tentang sekolah sihir, tapi tentang tempat di mana kamu diterima apa adanya. Itu yang bikin dunia Harry terasa hangat dan personal buat banyak orang. Jadi kalau aku harus ngasih nilai, aku kasih 4,8 dari 5 bintang. Buku ini itu seru, misterinya kuat, karakternya hidup, dan maknanya dalam. Dia jadi jembatan sempurna dari buku pertama yang eh, yang apa ya, ringan gitu, menuju kisah-kisah yang nanti selanjutnya itu kayak lebih kelam, lebih emosional, dan lebih the best lah pokoknya, lebih terbaik. Kalau kamu belum baca bukunya dan cuma nonton filmnya, eh, kalian coba sih, coba, wajib dicoba baca versi novel. Karena kalau di novel itu ada beberapa detail emosi nuansa yang nggak semuanya ada di film. Karena film itu ada karena novel, bukan novel ada karena film. Gitu. Jadi itu aja sih teman-teman. Nah, itu pembahasan tentang Harry Potter dan Kamar Rahasia. Makasih sudah dengerin sampai akhir. Kalian luar biasa, kalian keren, dan kalian sangat-sangat keren ya.
Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, kasih rating, dan share ke teman-teman kalian yang suka baca buku dan juga penggemar dunia sihir. Dan kalau kalian punya saran buku yang pengen dibahas di episode berikutnya, kirim ke DM Instagram Inspektor Misa. Nah, aku Hilman pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada. eh itu aja. Keajaban nggak cuma ada di Hogwarts, tapi juga di halaman-halaman buku. Terima kasih.